Pemirsa, program cek kesehatan gratis di Indonesia sudah mulai berjalan. Di tahap awal tahun 2025, pemerintah menyediakan anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah dengan target 60 juta masyarakat di Indonesia dapat menikmati fasilitas cek kesehatan gratis. Disebut-sebut sebagai kado ulang tahun negara. Untuk cek kesehatan gratis ini menyasar masyarakat Indonesia semua usia, mulai dari balita hingga lansia. Lantas seperti apa Kemenko PMK mengawasi dan juga memastikan bahwa program ini dapat membantu untuk pembangunan SDM yang berkualitas di Indonesia. Bersama saya Ayah Nufus, inilah 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi rakyat Indonesia yang berulang tahun mulai diberlakukan selama sepekan terakhir. Kado ulang tahun dari negara ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di segala usia dan semua golongan. Termasuk Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-63, Menko Pratikno melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Gambir, Jakarta. Proses pengecekan kesehatan ya Pak? Luar biasa. Luar biasa ya, tadi lihat atasnya, oh ini Pak dokter ya? Iya, ini luar biasa. Saya dicek, udah macam-macam ya. Mulai dari apa, tadi yang terakhir tadi ada EKG, terus kemudian ini cek darah, lengkap dan langsung hasilnya bisa keluar. Langsung tadi sudah disampaikan, EKG juga langsung disampaikan. Selain itu juga banyak harus mengisi kuesioner, harus cek, bahkan cek stabilitas juga saya tadi. Bapak kan sering olahraga ya Pak ya, jadi harus penting mengecek stabilitas. Gimana hasilnya Pak? Sudah keluar belum? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya, luar biasa. Tapi lengkap sekali, fasilitasnya sangat bagus. Ya ini kalau bisa lah puskesmas di seluruh Indonesia itu ya standarnya kayak beginilah ya. Luar biasa. Ini bagus banget, lengkap banget. Ya Pak, Ainus mengucapkan selamat ulang tahun pertama-tama. Terima Dan kasih. Anda ini adalah Menteri pertama di jajaran Kabinet Merah Putih yang melakukan pengecekan kesehatan gratis. Seperti apa Pak? Betul ya. Anda tadi juga sekalian melihat antusias masyarakat yang berulang tahun sama dengan Anda. Tadi waktu saya daftar, saya kan diberikan diberi apa namanya stroke gitu, stroke. Terus di bawahnya RP 0 gitu, apa itu rupiah artinya? 0 rupiah. Okay. Saya tanya kepada Pak Wamenkes, Prof Dante, Prof, ini kalau tidak 0, ini seharusnya ini berapa harganya ini yang harus saya bayar? Ternyata menurut Prof Dante itu berkisar antara 1,6 sampai 2 juta sekali pemeriksaan. Jadi ini hadiah ulang tahun dengan kado yang sangat mahal juga ini ya. Terima kasih ini kita. Ya, ini merupakan kado negara untuk masyarakat Indonesia ya Pak ya. Tapi kan sebetulnya ini intinya adalah menggeser dari paradigma yang kuratif ke preventif, jaga kesehatan. Tadi lingkar perut saya juga diukur ya Dok ya. Masih normal. Masih normal ya Pak. Bapak terima kasih sudah mengajak Ainus menjadi saksi dari perayaan surprise dari anak-anak ya Pak ya di hari ulang tahun Bapak. Ini luar biasa sekali tadi dari pengecekan kesehatan gratis hingga sampai ke sini. Pak, sampai sebelum kita masuk ke saya mau tahu dulu Pak, gimana sih Pak budaya di Kemenko PMK di bawah kepemimpinan Anda? Jadi intinya sebetulnya kita selalu mengupayakan inovasi ya. Tapi saya percaya inovasi produktivitas itu tidak mungkin bisa jalan kalau tidak sehat secara fisik, mental dan moral. Oleh karena itu work life balance menjadi sesuatu yang kita kampanyekan di sini. Iya, tadi banyak logo-logo kata-kata ya Pak yang sangat menginspirasi sekali. Iya, itu kata-kata yang saya selalu saya sampaikan di beberapa kesempatan lah. Kita punya forum namanya kalau setiap Senin itu namanya Sinergi. Setiap Senin bersinergi.
Jadi yang biasanya upacara ya ke apel berdiri kita ganti menjadi sebuah interaksi antara sesama warga ya. Misalnya saya berkesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi prioritas kita, terus kemudian juga nanti update kebijakan, terus kemudian juga aspirasi. Kita juga mengundang para narasumber, dari narasumber. Siapa untuk yang sharing session dengan... Iya, sharing session lah, mengenai misalnya dengan Prof. Stella, dengan Bu Mary Riana, dan lain-lain. Nah, kita undang. Terus kemudian kan karena isu yang kita kelola di sini kan cukup banyak ya, banyak banget gitu. Karena Kemenko PMK ini mengkoordinasi 8 menteri, 8 kementerian. Semuanya terkait dengan SDM unggul ya. Mulai dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Keluarga dan Kependudukan, Perlindungan Anak dan Perempuan, yang gede banget Kementerian Kesehatan. Luar biasa. Tapi tadi saya mau flashback sedikit, kita di Puskesmas Gambir, Pak. Tadi Bapak sudah melakukan pengecekan kesehatan di hari ulang tahun, melihat tadi ada sejumlah warga juga yang melakukan pengecekan. Seperti apa sih Pak di sana? Boleh mungkin sedikit dirangkum Pak, fasilitasnya? Satu ini saya melihat fasilitas yang ada di Puskesmas. Saya ingin katakan bahwa ya seharusnya lah puskesmas di seluruh Indonesia minimal kayak seperti ini. Standarnya. Ya, standarnya seperti ini. Makanya tadi saya sampaikan pada kesempatan ini kita mendorong bupati, wali kota, gubernur untuk memperbaiki puskesmas di seluruh Indonesia dengan pelayanan kesehatan yang lebih bagus. Dan Kemenkes kan juga sudah sosialisasi juga. Iya, sosialisasi dan membantukan peralatan juga gitu. Yang kedua, pelayanannya sangat lengkap tadi ya. Karena saya kan ini adik-adik teman-teman ini kan ngasih rompi saya ini ya, M63 ini. Jadi saya masuk kategori lansia, jadi checklistnya lebih banyak. Tadi lebih lengkap juga. Lebih lengkap tadi, lebih lengkap, sangat lengkap. Saya pertama masuk langsung diambil darah, terus kemudian cek macam-macam, mulai dari cek, termasuk cek memori ya. Tadi disuruh gambar jam dan lain-lain, dan kemudian cek EKG dan lain-lain, sampai kepada gigi juga, mata dan gigi. Tapi kalau untuk pengawasan pemerintah melalui Anda Pak sebagai Menko juga, khususnya untuk menggenjot kualitas SDM mulai dari balita sampai dengan lansia, seperti apa sudah sejauh ini Pak? Kita ini isu-isu yang paling fundamental, yang paling dasar tentu saja adalah misalnya masih ada stunting, kemudian dan ada TBC, penyakit TBC. Itu yang paling basic ya, itu harus segera kita obati, dan itu melibatkan banyak pihak. Banyak pihak. Misalnya sebagai satu contoh stunting. Stunting ini kan bukan hanya masalah asupan gizi. Asupan gizi penting. Jangan sampai asupan gizinya justru bikin kita sakit. Misalnya makanan-makanan yang ada chemicalnya, terlalu banyak GGL-nya dan lain-lain, itu kan nggak bagus untuk kesehatan. Tapi juga stunting itu terkait dengan sanitasi, ya, drainase, jadi air bersih itu. Jadi banyak faktor di luar kementerian, di luar Kemenko PMK yang juga kontribusi untuk kesehatan, untuk kesehatan. Jadi misalnya contohnya ya, polusi. Itu juga mempengaruhi. Iya kan, berapa polusi. persen tuh Pak pengaruhnya? Waduh, kalau Pak dari Kemenkes itu mengatakan stunting itu kontribusi dari kesehatan itu sekitar 30%. 70% itu mulai dari asupan gizi, lingkungan yang sehat dan lain-lain, jadi banyak sekali. Banyak sekali. Dan ini juga mempengaruhi bagaimana nantinya khususnya anak-anak muda di Indonesia ketika bekerja, ini mempengaruhi ya Pak ya? Iya, kan itu mempengaruhi kualitas SDM kita gitu. Oke, luar biasa Pak. Ngomong-ngomong soal kerja, ini saya tadi sudah ngintip-ngintip dikit ruangan Bapak. Di sana saya lihat ada sepeda statistik. Boleh nggak Pak saya turun sedikit Pak? Saya pengen tahu itu sebenarnya fungsinya apa. Kita akan bahas saat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.